Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Cahyani Deti Fitri dengan NIM F100220176 dari kelas Psikologi Industri Organisasi 4F. Video ini dibuat untuk melengkapi tugas pertemuan ke-9 mengenai stres kerja. Yang pertama, apakah stres memiliki manfaat pada pekerja? Menurut Barney dan Sell, dalam ASIH tahun 2018, ada 4 jenis stres. Yang pertama itu ada eustress, yang kedua ada distress, yang ketiga ada hyperstress, dan yang keempat itu ada hypostress. Nah, mengenai manfaat stres pada pekerja, itu disinggung pada jenis eustress. Nah, eustress ini merupakan stres yang baik, yaitu stres yang menimbulkan stimulus dan juga kegairahan. Nah, stres ini dapat meningkatkan kreativitas dan juga antusiasme. Nah, eustress ini juga dibahas oleh Quick yang menjelaskan bahwa eustress itu merupakan hasil respon dari stres yang bersifat sehat, positif, dan konstruktif atau bersifat membangun. Nah, hal tersebut termasuk kesejahteraan individu dan juga organisasi yang diasosiasikan dengan pertumbuhan, fleksibilitas, kemampuan adaptasi, dan tingkat performansi yang tinggi. Lalu pertanyaannya, apa saja manfaat stres bagi pekerja ini? Nah, dengan memiliki stres sebetulnya memiliki dampak positif, yaitu para pekerja menjadi memiliki motivasi kerja yang tinggi, kemudian memiliki rangsangan dan tujuan untuk bekerja lebih keras dan timbulnya inspirasi untuk meningkatkan kehidupan yang lebih baik. Kemudian pekerja memiliki kebutuhan berprestasi yang kuat, sehingga lebih mudah untuk menyimpulkan target atau tugas sebagai sebuah challenge atau tantangan dan bukan melihatnya sebagai sebuah tekanan atau pressure. Dan yang terakhir itu memacu pegawai untuk dapat menyelesaikan pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, apa saja sumber stres yang mungkin ditemui oleh para pekerja? Nah, sumber stres pekerja ini ada banyak. Ada dari jenis pekerjaannya, ada dari situasional, ada tugas pekerjaan, kemudian peran pekerjaan di posisional, dan juga sumber stres dari lingkungan fisik. Yang pertama, dari jenis pekerjaan. Nah, stres ini muncul karena jenis pekerjaan yang rawan bahaya, kemudian rawan konflik, menguras fisik, dan lain-lain. Nah, contohnya itu adalah petugas penjara, pemadam kebakaran, perawat, TNI, polisi. Lalu selanjutnya, sumber stres situasional. Nah, sumber stres situasional ini merupakan stres yang muncul karena adanya situasi pekerjaan yang tidak terduga sebelumnya. Misalnya, adanya beban baru yang diberikan kepada para pekerja, kemudian karena peralatan yang mendadak tidak suportif, sehingga memicu rasa panik jika tidak dikelola dengan baik. Kemudian ada sumber stres dari tugas pekerjaan. Nah, sumber stres dari tugas pekerjaan ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada work overload. Nah, itu terjadi karena pekerjaan itu menuntut kecepatan, hasil, atau konsentrasi berlebih dari biasanya. Lalu yang kedua ada underutilization. Itu terjadi ketika pekerja merasa pengetahuan, kemampuan, keterampilannya itu tidak digunakan secara maksimal. Selanjutnya ada peran pekerjaan. Nah, stres dari peran pekerjaan ini terbagi menjadi 7. Yang pertama itu adalah job ambiguity. Itu terjadi apabila tugas, kualifikasi, target, kemudian sisi jabatan itu tidak didefinisikan secara jelas. Kemudian ada lack of control. Nah, ini merupakan perasaan minim kontribusi atau merasa tidak bisa memberi dampak signifikan pada lingkungan kerja. Kemudian ada physical work conditions, ini lingkungan kerja yang membahayakan. Selanjutnya ada interpersonal stress. Stres ini muncul terkait dengan hubungan kerja dengan orang lain atau rekan kerja. Kemudian harassment, perilaku mempermalukan orang lain secara fisik, ras, suku, gender, dan lain-lain. Kemudian ada organizational change, ini disebabkan karena adanya perubahan struktur atau sistem yang membuat pekerja itu merasa tidak familiar. Dan yang terakhir itu ada work family conflict, itu
terjadi apabila permasalahan dari rumah itu dibawa ke tempat kerja. Selanjutnya ada sumber stres pekerja disposisional, itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada tipe A, behavior pattern, itu adalah pekerja yang kompetitif, eksesif, mengambil banyak tanggung jawab, dan reaksi stresnya sering terkait dengan gangguan hati. Kemudian ada resistance to stress, ialah kapasitas seseorang bertahan dalam situasi tekanan, dan yang terakhir itu adalah self-efficacy, yaitu keyakinan seseorang pada kemampuannya. Selanjutnya, sumber stres dari lingkungan fisik. Nah, sumber ini terbagi menjadi 2, yaitu dari kebisingan. Jadi tingkat kebisingan yang tinggi itu dapat meningkatkan stres, dan juga penurunan kinerja pada karyawan. Dan yang kedua itu ada temperatur. Jadi banyak studi menunjukkan bahwa temperatur yang terlalu tinggi atau temperatur yang terlalu rendah itu dapat mempengaruhi kinerja karyawan. Yang ketiga, bagaimana cara mengatasi stres di tempat kerja? Jadi stres kerja itu merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Namun pegawai itu dapat mengatasi setiap permasalahan yang ada dengan meminimalisir dampak negatif. Nah, pegawai yang mampu bekerja secara efektif dan juga efisien itu akan dapat memecahkan setiap stres kerja yang dihadapi dan akan memiliki kemampuan dalam menangani masalah-masalah baru yang akan muncul di kemudian hari. Nah, jadi cara untuk mengatasi stres itu dibagi menjadi 2, ada individual coping strategies dan juga ada organizational coping strategies. Yang pertama, individual coping strategies itu bisa dilakukan dengan exercise, itu olahraga seperti renang, bersepeda, berjalan kaki, kemudian juga aerobik, yang merupakan bentuk-bentuk latihan fisik yang direkomendasikan oleh dokter untuk mengatasi tingkat stres yang berlebih. Kemudian ada diet, kemudian ada systematic relaxation training atau relaksasi. Nah itu relaksasi itu dapat mengurangi ketegangan, seperti meditasi dan juga biofeedback atau teknik pengendalian fisiologis. Kemudian ada penerapan time management. Nah itu dapat membantu seseorang untuk mengatasi ketegangan akibat tuntutan tugas atau pekerjaan secara lebih baik. Kemudian juga ada work planning dan juga ada cognitive coping strategies. Selanjutnya ada organizational coping strategies, itu dapat dilakukan oleh perusahaan dengan meningkatkan person job fit, kemudian mengembangkan pelatihan dan program pengenalan kerja, kemudian meningkatkan sense employee control, lalu eliminasi manajemen diktator, kemudian menghilangkan situasi kerja berbahaya, menyediakan lingkungan kerja yang suportif, dan juga meningkatkan komunikasi. Yang terakhir, sebagai mahasiswa, apa hal-hal yang sering membuat Anda stres dan bagaimana coping strategies Anda? Sebagai mahasiswa, tentunya saya terkadang mendapatkan hal-hal yang membuat saya stres, memiliki hal-hal yang dapat membuat saya stres. Seperti adanya beban tugas perkuliahan yang banyak, kemudian banyaknya materi perkuliahan yang juga tetap harus dipahami, kemudian terkadang saya merasa jenuh dalam melakukan aktivitas yang terus berulang setiap harinya, pagi sampai sore kuliah, kemudian pulang kuliah mengerjakan tugas atau belajar, kemudian tidur, kemudian bangun lagi, lalu kuliah lagi dari pagi sampai sore, lalu pulang mengerjakan tugas kuliah lagi, belajar lagi, dan seterusnya, berulang seperti itu terus. Nah, dalam menghadapi hal-hal yang dapat membuat saya stres, strategi coping yang saya lakukan itu adalah yang pertama, melakukan manajemen waktu untuk membagi kapan saya harus mengerjakan tugas A, kapan saya harus mengerjakan tugas B, belajar materi A, belajar materi B, dan lain-lain. Kemudian saya juga berusaha untuk tidak menghindari tugas, dalam artian secepatnya saya akan mengerjakan, karena dengan menumpuk tugas itu dapat membuat saya lebih stres karena menjadi lebih kepikiran. Kemudian apabila saya merasa jenuh pada suasana,
maka saya akan mencoba untuk belajar atau mengerjakan tugas di suasana yang baru. Misalnya, saya belajar di kafe atau tempat baru, atau sambil mendengarkan musik dan lain-lain. Namun, apabila saya merasa jenuh pada materinya, pada tugasnya, maka saya akan mencoba mencari aktivitas lain yang dapat saya lakukan, sehingga saya bisa mengistirahatkan pikiran saya sejenak dari tugas. Misalnya sekedar berjalan-jalan, atau jogging pagi, atau sekedar membereskan kamar, atau hal-hal lain yang membuat saya tetap merasa produktif. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.